Obrolan Budaya, persembahan LPP RRI Denpasar, Bali. Om Swastiastu. Pemirsa RRI Net dan pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Agung Krisna hadir temani Anda di acara obrolan budaya kali ini, persembahan LPP RRI Denpasar. Semoga Krisna jumpai Anda dalam keadaan yang sehat dan berbahagia dan pastinya selalu dalam lindungan Sang Maha Pencipta. Baik, di acara obrolan budaya kali ini akan membahas topik menarik, yaitu terkait digitalisasi prasasti. Nah, untuk memperbincangkannya lebih dalam lagi, di studio Ramayana RRI Denpasar sudah hadir dua narasumber yang akan Krisna ajak untuk berbincang-bincang kali ini. Yang pertama, Bapak Igede Gita Purnama SSM Hum, selaku dosen FIB Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Iya. Kemudian yang kedua, ini muda ya, yang muda yang bersemangat ya. Iwayan Kasuwardana selaku mahasiswa dari Universitas Udayana. Om Swastiastu. Swastiastu. Iya, melihat wajah-wajah dari kedua narasumber kita hari ini pastinya astungkara sehat nggih? Sarangkali nggih? Sehat. Iya. Baik, sebelum kita membahas terkait topik ya, selain narasumber di studio Ramayana RRI Denpasar juga sudah hadir audiens yang menemani kali ini ya. Saya mohon semangatnya mana? Tepuk tangannya. Baik, terima kasih. Sambil menyimak nanti penjelasan dari narasumber, mungkin ada satu dan lain hal yang ingin ditanyakan ya. Baik, Bapak Gita dan juga Adek Wayan ya, sebelum kita membahas topik terkait digitalisasi prasasti ya, mungkin di awal bisa diperkenalkan terlebih dahulu Bapak ya, terkait perjalanan pendidikan Bapak sampai pada akhirnya memilih ilmu budaya untuk didalami. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Iya. Yang lahir besar di Denpasar meskipun aslinya dari Klungkung, Dawan. Oke. Udah semua pendidikan yang diselesaikan pendidikan dasar ke di Denpasar, SD, SMP Denpasar, SMA 5 Denpasar. Nah, sebetulnya ketika memilih perguruan tinggi nih ke di Udayana, awalnya yang pilih di sastra Prancis di UGM. Oke. Tapi karena satu dan lain hal orang tua tidak mengizinkan yang keluar karena anak muani yang pertama. Jadi dianggap punya tanggung jawab yang besar di rumah. Jadi ya akhirnya mengurungkan niat di UGM Nike, lalu ngambil kuliah sastra Bali di sini. Dulu mun zaman tiang Nike namanya sastra daerah. Jadi tiang kuliah Nike di tahun 2004, dulu namanya sastra daerah. Di dalamnya Nike ada dua program studi, sastra Bali dan program studi Jawa Kuno. Nah, Nike ditentukan oleh orang tua sebetulnya, karena dianggap tiang Nike punya bakat untuk belajar di bidang sastra Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, dianggap prodi sastra Bali itu atau sastra daerah zaman Nike gampang cari beasiswa gitu. Jadi kuliahnya nggak usah mahal-mahal, kemudian dapat uang saku dibiayai oleh negara gitulah kasarnya. Yang ikut masuk sastra Bali ternyata di luar dugaan gitu. Ketika masuk di sastra Bali kok ternyata apa yang diharapkan oleh orang tua Nike beneran gitu. Kok enak gitu, walaupun menurut yang sastra Bali bagi tiang di awal-awal kuliah Nike adalah sesuatu yang baru bagi tiang sendiri. Meskipun dunia sastra ini bukan sesuatu yang baru untuk tiang, tapi sastra Bali itu adalah sesuatu yang sangat baru untuk saya, untuk tiang belajar banyak hal. Nah, setelah selesai di Udayana S1 Nike 2008 tiang selesai, lanjut studi di program Magister S2 Linguistik juga di Udayana. Nah, ketika di program S2 inilah yang lebih concern lagi pada bidang-bidang yang berkaitan dengan proses digitalisasi untuk indigenous culture. Artinya sebetulnya yang tiang kerjakan pertama nih dalam proses digitalisasi itu bukan hanya
prasasti. Jadi yang pertama yang tiang kerjakan itu sebetulnya adalah digitalisasi terhadap produk kebudayaan yang namanya lontar dan komponen yang ada di sekitar lontar nih, mulai dari prosesnya, alatnya sampai dia menjadi media tulis gitu dan digunakan untuk menulis dan setelah menjadi media tulis sama seperti ini. Nah dari kuliah di S2 nih yang mulai banyak belajar, ikut beberapa short course yang berkaitan dengan digitalisasi khususnya untuk kebudayaan, benda-benda kebudayaan gitu. Nah setelah S2 selesai kebetulan sempat ikut 2 kali short course. Yang pertama adalah short course tentang arkeologi sebetulnya Niko di Yogyakarta. Nah disitulah yang banyak dapat pengetahuan tentang kenapa penting untuk melakukan digitalisasi pada prasasti untuk topik kali ini Niko, inskripsi. Kemudian benda-benda lain yang berkaitan dengan kebudayaan atau cagar budaya. Nah setelah di short course di Jogja, kemudian ada satu short course lagi Jawa kuno juga di Yogyakarta. Nah Niko juga lebih mendorong Tiang secara pribadi untuk menekuni dunia digitalisasi ini. Gitu. Nah dari pendidikan S1 yang tidak sengaja gitu, kuliah di Sastra Bali, tidak sengaja atas dorongan orang tua, kemudian melanjut studi S2. Nah dari studi S2 ini mulai mendalami sedikit demi sedikit tentang digitalisasi, proses digitasi, membuat dia menjadi satu produk digital dengan membuat metadatanya hingga menghadirkannya pada halayak umum dalam bentuk website gitu misalnya, atau fitur-fitur digital lainnya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Iya, ini menarik sekali dari yang awalnya sastra Prancis ya. Cita-citanya. Oke, kembali akhirnya ke tanah kelahiran ya demi berkontribusi juga kepada kebudayaan di tanah kelahiran Bali, ya Bapak. Baik, oke. Kalau Adek Wayanka Suwardana sendiri, ya bisa diperkenalkan ini mahasiswa Universitas Udayana, fakultas apa, jurusan apa, semester berapa? Silakan. Jadi asal Tiangun, Bu. Asal saya itu berasal dari Tanjung Benua, daerah pesisir selatan, yang mana notabene-nya adalah kepariwisata. SD, SMP saya di Tanjung Benua dan SMA-nya lari ke Mengui. Dan setelah itu mengambil jenjang pendidikan di Universitas Udayana, mengambil sastra Bali, Bu. Namun sebelum ke sastra Bali sebenarnya saya ngapung seperti itu karena di desa adalah pariwisata dan kebanyakan teman-teman itu mengambil jurusan ekonomi dan kebetulan di Mengui juga teman-teman itu banyak yang larinya ke ekonomi, ke pertanian segala macam. Tapi pada saat itu saya karena dari keluarga yang kurang mampu lah, Bu. Jadi Tiang sendiri mencari jurusan atau program studi yang UKT-nya atau SPP-nya rendah seperti itu. Nah, jatuhlah pilihan kepada sastra Bali. Kenapa sastra Bali? Karena pada saat itu di sistem jumlah UKT-nya dan masuk ke mandirinya uangnya sangat sedikit. Jadi Tiang memilih sastra Bali seperti itu. Nah, di awal-awal perkuliahan saya benar-benar kosong, tidak memiliki basic dalam sastra Bali, namun sedikit memiliki pengetahuan terhadap aksaranya mungkin, dan ada yang dinamakan lontar seperti itu. Karena di masyarakat khususnya lontar itu juga masih banyak terdapat di masyarakat. Nah, jadi kepincut dengan sastra Bali ini sebenarnya baru semester 3 baru menekuni sastra Bali, karena di semester 1 dan semester 2 itu kan mata kuliahnya umum, jadi belum memiliki pikiran kenapa sih sastra Bali ini menarik seperti itu. Dari semester 3 lah awalnya mungkin dibilang keinginan untuk menekuni sastra Bali ya, karena
di semester 3 baru mendapatkan mata kuliah yang benar-benar menjurus ke sastra Bali dan benar-benar membuat saya pikirannya terbuka terhadap sastra Bali seperti itu. Nah, kebetulan saya sekarang semester 8 Ibu. Jadi semester akhir sedang menyusun juga. Saya merupakan mahasiswanya beliau sebagai dosen di sastra Bali dan kebanyakan pengalaman-pengalaman saya di bidang mendigitalisasi dalam produk-produk digital kebudayaan itu berasal dari saya mendekati Pak Bayu atau Pak Gita karena menginginkan kenapa sih sastra Bali itu khususnya di teman-teman di kelas ya, kenapa sih hanya membaca saja, mencari saja, kenapa tidak ada upaya untuk ke ranahnya digital atau visual seperti itu. Jadi saya tertarik ke digital ini karena melihat peluang sastra Bali itu sangat besar terhadap dunia digital dan agar supaya tidak di masyarakat itu hanya ujang sih kenapa belajar sastra Bali itu penting gitu karena selain mempertahankan budaya atau tradisi yang ada kan juga kita harus mempertahankannya Bu seperti itu. Dan Tiang memiliki bayangan agar kita belajar di sastra Bali tidak hanya berpatok dengan hardnya saja atau objeknya saja, tapi ketika di mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dunia akan berbalik ke digital, kita perlu yang namanya sastra itu dalam dunia digital seperti itu. Sukses Tiang ucapkan untuk kedua narasumber kita ya atas apa yang sudah menjadi pilihan dan apa yang ditekuni. Semoga bisa terus berkontribusi untuk Bali, pelestarian kebudayaan Bali. Baik, kita akan ke topik sekarang terkait digitalisasi prasasti, tapi tidak hanya membahas prasasti, juga akan membahas nanti terkait lontar Bapak. Ya, kalau berbicara mengenai Bali tidak hanya kaya dengan keindahan alam, kemudian dengan seni dan budaya, tapi juga kaya dengan sumber-sumber sejarah seperti prasasti dan juga lontar. Ya, mungkin nanti bisa dipaparkan sedikit Pak, kira-kira apa sih sebenarnya prasasti itu? Tapi nanti ya kita jeda sejenak ya. Kita akan kembali membahas topik ini selepas jeda berikut ini. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Alat musik tradisional saluang merupakan alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis atau talang. Alat ini mirip dengan suling, namun lebih sederhana karena hanya memiliki 4 lubang berurutan. Panjang saluang kira-kira 40-60 cm dengan diameter 3-4 cm. Keutamaan para pemain saluang ini adalah dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat memainkan alat musik itu dari awal sampai akhir lagu tanpa putus. Cara pernapasan ini dikembangkan dengan latihan yang terus-menerus. Tiap nagari di Minangkabau mengembangkan cara meniup saluang sehingga masing-masing nagari memiliki ciri khas tersendiri. Jelajah Nusantara. Kepulauan Derawan adalah sebuah kepulauan yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di kepulauan ini, sahabat budaya, terdapat sejumlah objek wisata bahari menawan, salah satunya Taman Bawah Laut yang diminati wisatawan mancanegara, terutama para penyelam kelas dunia. Kepulauan Derawan memiliki 3 kecamatan, yaitu Pulau Derawan, Maratuai, dan Biduk-Biduk Berau. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban yang ditinggali satwa langka penyu hijau dan juga penyu sisik. Di Kepulauan Derawan
Terdapat beberapa ekosistem pesisir dan pulau kecil yang sangat penting, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau. Selain itu juga, banyak spesies yang dilindungi berada di Kepulauan Derawan seperti penyu hijau, penyu sisik, paus, lumba-lumba, ketam kelapa, kima, duyung, ikan barakuda, dan beberapa spesies lainnya. Baik pemirsa RRI Net dan pendengar perempat dimanapun Anda berada. Masih bersama Agung Krista temani Anda di obrolan budaya persembahan LPP RRI Denpasar. Masih membahas topik terkait digitalisasi prasasti dan juga lontar bersama narasumber Bapak Igede Gita Purnama SSM Home selaku dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan Iwayan Kasuwardana mahasiswa dari Universitas Udayana. Pak Gita, ya mungkin bisa dipaparkan sedikit Pak, sebenarnya apa sih prasasti itu Pak? Nah, di Indonesia yang berikan garis besarnya teman sementara. Prasasti itu di Indonesia nih ada berbagai jenis bahan dasarnya. Sebetulnya apa yang Tiang jelaskan ini adalah ranahnya arkeologi sebetulnya, Tiang agak serempet-serempet sedikit. Jadi ada berbagai bahan prasasti ini ada batu, ada logam, ada kayu, gitu. Ada juga dari campuran kombinasi antara logam dan kayu bahan dasarnya. Nah, khusus untuk di Bali prasasti yang dominan ditemukan di situs-situs atau di rumah masyarakat atau di pura keluarga, nike adalah prasasti yang berbahan logam. Jadi berbahan logam entah itu tembaga, emas sedikit bahkan hampir tidak ada gitu. Timah juga nyaris tidak ada. Kenapa lebih banyak yang berbahan logam, Pak? Dari segi bahannya itu kira-kira dari segi kualitas atau apa ditentukan, Pak? Nah, ini pertanyaan yang sulit dijawab sebetulnya, karena yang membuat prasasti itu kan raja zaman dulu nih. Nah, dalam banyak riset yang dilakukan tentang prasasti ini memang bahan logam nih menurut Tiang secara pribadi itu lebih tahan terhadap usia. Pertama karena dia disimpan di tempat yang aman dari pengaruh cuaca ekstrim, sehingga cukup banyak prasasti logam di Bali nih yang dalam kondisi yang cukup baik. Sementara prasasti batu nih kan tidak mudah untuk dipindahkan. Jadi tidak mudah untuk berpindah, sehingga prasasti batu itu cenderung ada di luar ruangan, dan itu mudah sekali rusak karena perubahan cuaca, kena panas, kena hujan segala macam, dia lebih cenderung cepat rusak. Kemudian yang logam nih karena dia sesuatu yang umumnya berbentuk kecil, jadi lempeng logam prasasti nih biasanya lebarnya sekitar 20 sentian, 7 sampai 10 cm. Ya, 7 sampai 10 cm, panjangnya mungkin sekitar 20-25 cm, dan itu biasanya disimpan di rumah atau di merajan atau di pura. Nah, itu jadi kondisinya lebih lebih bertahan begitulah, dalam kondisinya lebih cenderung lebih bagus. Dan dominan di Bali itu adalah prasasti yang bahan dasarnya adalah tembaga. Nah, prasasti nike biasanya dikeluarkan oleh raja. Raja Bali atau raja siapapun itu yang menulis prasasti itu biasanya adalah orang yang dipercaya oleh raja untuk menyampaikan perintahnya dan anugerahnya. Biasanya prasasti nike berisi perintah raja, anugerah dari raja, kemudian ada batas wilayah dari satu wilayah tertentu yang sudah ditentukan oleh raja. Kemudian ada biasanya kewajiban dan privilege atau kebebasan dari satu komunitas yang sudah dipercaya oleh raja. Dan biasanya terakhir dari prasasti nike berisi sapata atau kutukan. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti isi dari perintah raja ini akan terkena ini,
7 turunan ini. Waduh, ya. serem juga ya Oke. ternyata. Iya, Oke. karena yang bikin raja. Jadi Oke. raja itu mau apa aja terserah dia kan. Oke. Jadi bebas nih ke raja nih ke. Oke. Itu tentang prasasti yang ada di Bali. Tapi kalau lontar, nah lontar nih ke isinya beragam. Jadi tidak hanya tentang perintah raja. Bahkan cenderung sangat sedikit kita temukan lontar yang isinya sama dengan prasasti tembaga. Artinya yang berisi tentang kutukan, berisi tentang perintah raja atau batas-batas wilayah yang ditunjuk oleh raja nih ke nyaris sedikit sekali, Oke, kecuali lebih ada. banyak isinya apa nih Pak? Nah, nih ke kalau dalam ilmu filologi yang sudah dibuat oleh peneliti Belanda untuk membuat klasifikasi lontar di Bali nih ke ada 7 kalau nggak salah. Yang ada 7 klasifikasi lontar. Nah, itu ada lontar yang tentang weda, mantra, ada lontar tentang pengusadan atau obat-obatan, ada lontar tentang astrologi, ilmu perbintangan ke Warige, ada lontar tentang Purana, ada lontar tentang Purana nih ke proses terjadinya suatu tempat. Ada lontar yang menceritakan tentang babat, lelintihan nih ke, dan yang terakhir nih ke ada lontar yang berisi tentang cerita-cerita Ramayana, Mahabharata, Kenten. Jadi isinya adalah teks karya sastra yang unsurnya lebih dominan adalah naratif. Nika pun yang dinyanyikan, ditembangkan nika gitu. Oke, karena isinya beragam niki Pak. Kalau lontar yang tersebar di Bali niki lebih banyak berada di rumah keluarga atau di tempat-tempat suci atau bagaimana Pak? Nika semuanya. Oke. Semuanya ada. Berarti ini. Jadi lebih banyak memang kalau lontar nika ada di rumah penduduk. Jadi di koleksi keluarga biasanya. Sampai dengan tahun 2019 niki kebetulan di Bali kita sangat beruntung kita memiliki penyuluh bahasa Bali nika. Nah, di setiap desa nika dari tahun 2016 sudah melakukan pendataan lontar ke rumah-rumah masyarakat di Bali, lalu melakukan konservasi juga nika. Sampai 2019 nika mereka semua di seluruh Bali nika sampun mendata ada 25.000 judul lontar. 25.000 cakep lah bundel nika. Dan ini pendataannya masih terus bergerak. Jadi tidak berhenti di 2017 nika. Nah, ini adalah salah satu potensi yang sangat besar dari local knowledge orang Bali yang perlu kita selamatkan. Dari sisi fisiknya kita bersihkan, kita rawat, kita konservasi. Setelah dikonservasi, dibersihkan, kita digitalisasi. Sehingga proses pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya bisa tetap terjaga. Nah, itu salah satu peran penting dari digitalisasi. Tapi nanti di berikutnya kita diskusi lebih banyak. Jadi angka adik wayan kasu. Kalau tadi sudah dijelaskan cukup banyak juga oleh Pak Gita terkait apa itu prasasti, lontar, kemudian keberadaannya di Bali seperti apa. Kalau dari adik wayan kasu sendiri, barangkali dari terjun ke lapangan juga nggih? Ya, terkadang. Terkadang, oke. Kira-kira dari terjun ke lapangan terkait keberadaan lontar dan juga prasasti di Bali, seperti apa kondisinya yang dikasih lihat? Jadi Tiang kan baru ya, dari 2019 baru masuk kuliah ke Sastra Bali dan baru akhir-akhir 2021 baru benar-benar terjun ke lapangan melihat kondisi-kondisi naskah lontar, kondisi prasasti yang ada. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Tiang pribadi terhadap koleksi yang ada di masyarakat, ada beberapa koleksi yang tidak terselamatkan karena penempatannya, karena tempat yang digunakan sebagai menaruh belangko lontar itu, dan posisi penempatannya seperti di ruangan atau di merajan atau di gedong misalnya, kalau misalnya ada di pura seperti itu. Nah, kemarin Tiang sempat bergerak di Kedampa, Labian Semal, di salah satu geria, di Geria Merangi.
itu cukup terjaga karena penempatannya masih apik dilakukan oleh pemiliknya, dan setiap 6 bulan sekali kan lontar itu diupacarai di Hari Saraswati. Jadinya beberapa lontar saja yang tidak terselamatkan oleh dimakan oleh hamanya. Oke. Ini rusak berat dari koleksi yang ditemukan, rusak berat karena memang sudah lapuk atau bagaimana? Terus yang tidak bisa diselamatkan ini bagaimanakan? Apakah dibakar atau bagaimana? Kalau misalnya dari segi kondisi ya, kondisinya itu sebenarnya ada beberapa lontar yang tidak memiliki cakapannya atau tutupnya itu sebagian besar memiliki kondisi yang lapuk, kondisi yang kalau misalnya istilah Balinya primping misalnya. Jadi tidak bisa terbaca lagi, ya, tidak jelas terbaca lagi. Tapi kalau misalnya dalam segi tidak bisa dibaca dengan jelas, ada beberapa aksaranya masih bisa terbaca dan teridentifikasi. Itu nantinya untuk kelanjutannya Tiang sama teman-teman itu memiliki tujuan untuk mencari pembandingnya seperti itu. Jadi naskah lontar itu tidak dibuang, tidak dibakar, tapi kita simpan. Dan tadilah digitalisasi itu yang harus kita lakukan, dan itu cukup penting sebagai dokumentasi yang tidak akan dimakan oleh zaman mungkin. Ini menarik Pak Gede. Keberadaan dari sumber-sumber sastra seperti prasasti dan juga lontar ini kan penting sekali untuk dilestarikan Pak. Berarti penting juga edukasi kepada masyarakat bagaimana perawatan lontar itu sebelum pada akhirnya nanti digitalisasi Pak. Ya, memang sebetulnya dalam tradisi bersastra gitulah ya, dalam tradisi bersastra di Bali, merawat lontar itu sama dengan membaca lontar. Jadi samalah dengan buku. Lontar nika posisinya pada zaman itu, jadi dia mendokumentasikan pengetahuan atau prasasti juga. Kemudian untuk merawat atau menjaga buku itu adalah dengan dibaca. Jadi lontar nika adalah manuskrip yang bahan dasarnya adalah bahan dasar organik. Jadi terbuat dari bahan baku daun yang diproses. Nah, karena dia bahan baku organik, jadi di suhu udara negara kita yang tropis ini sangat rentan. Ya, karena kelembaban yang tinggi, perubahan cuaca yang boleh dibilang cukup ekstrim, dari lembab kemudian ke kering nih, ke perubahannya cukup ekstrim. Pengaruh iklim berarti berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh karena iklim tropis itu cenderung membuat lontar lebih mudah untuk konstruksi bahannya itu lebih mudah untuk lapuk. Karena ekstrimnya kelembaban atau ekstrimnya tingkat panasnya. Nah, untuk menjaga itu sebetulnya kan harus dibuka, dikeluarkan ke lontarnya dibaca. Cuman mungkin generasi setelah kakek kita mungkin kan sudah tidak semua lagi membaca, tidak semua lagi fasih menggunakan aksara Bali, sehingga untuk itulah orang-orang atau keluarga-keluarga yang memiliki koleksi naskah lontar dia perlu paling tidak mengetahui caranya melakukan perawatan lontar yang sesuai dengan kebutuhan atau standar modern begitulah. Kalau dulu kakek-kakek mereka yang memiliki lontar dan perlu ngangge standar nih karena tiap hari dibaca, tiap hari dibuka. Nah, setelah untuk itulah penyuluh bahasa Bali nih juga membantu masyarakat untuk mengedukasi masyarakat pemilik naskah tentang bagaimana melakukan perawatan lontar. Idealnya memang lontar nih dibuka paling tidak 6 bulan sekali dan dikeluarkan dia dari tempat penyimpanannya. Ini masih ada nggak Pak kepercayaan di masyarakat kalau dulu ya Pak ya membuka lontar itu, waduh kayaknya keramat sekali, ajawere gitu ya kalau kita di Bali dibilang ya Pak ya. Kalau sekarang apalagi terkait digitalisasi ini kan perlu juga komunikasi dengan sang pemilik lontar, dengan sang pemilik prasasti seperti itu Pak. Ini bagaimana Pak kalau di lapangan? Ini adalah pertanyaan yang ditanyakan ke Tiang oleh
hampir semua Oke. semua orang dimanapun. Terakhir yang presentasi tentang digitalisasi ini di Sydney University. Mereka pun tidak bisa sulit untuk mempercayai kalau digitalisasi ini bisa berjalan dengan mudah, karena tidak hanya di Bali tapi hampir di seluruh kebudayaan tradisional di dunia dimanapun, ketika sesuatu itu dianggap sesuatu yang sakral, maka tidak mudah untuk melakukan akses ke dalamnya. Apalagi kita berada di luar lingkaran komunitas Nike, dan apalagi kita mau melakukan digitalisasi, dan lebih lagi hasil digitalisasi itu akan disebarluaskan, dibagikan dalam bentuk website atau apapun. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam bayangan saya, meskipun dalam satu proses itu banyak hal yang kita temui rintangannya, halangannya. Pasti banyak. Sebetulnya di Bali Nike, digitalisasi terhadap naskah lontar itu diinisiasi oleh kerjasama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan Archive. Ada satu institut internasional, archive.org, yang lupa tahun berapa, tapi Dinas Kebudayaan Provinsi Bali lontarnya semua sudah digitalisasi. Ada di situs Archive. Dari situ inisiasinya. Nah, bedanya kalau di institusi kan kita tidak perlu minta izin khusus ke Betarayang sana menang lontar, karena lontar disebut itu adalah lontar yang dibeli oleh pemerintah. Yang milik keluarga Niki, yang kita perlu pendekatan yang sangat intens. 2-3 kali kita ke sana menghadap minta izin, tiang jagi sangkep keluarga, kita akan rembukan dengan keluarga. Tahun lalu Tiang mengerjakan satu proyek namanya Wikipedia digitalisasi lontar. Nike ada 12 calon situs rumah yang akan digitalisasi lontar. Nanti ke-12 situsnya nanti Bapak ya. Kita jeda sejenak ya. Nanti Tiang juga nanti akan berbincang-bincang kembali dengan Adik Wayan Kasu. Proses digitalisasinya kita belum nih ya. Alat-alat yang dipakai juga belum. Nanti juga Krista akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan. Tapi nanti sebentar ya. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat, tetap bersama kami. Kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajah Nusantara. Lembah Baliem merupakan lembah di pegunungan Jaya Wijaya. Lembah ini berada di ketinggian 1.600 meter dari permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan pemandangan yang indah dan masih alami. Suhu di Lembah Baliem, sahabat budaya, bisa mencapai 10 sampai dengan 15 derajat Celcius pada waktu malam hari. Lembah ini juga dikenal sebagai Grand Baliem Valley, merupakan tempat tinggal suku Dani yang terletak di desa Wosilimo, 27 km dari Wamena, Papua. Selain suku Dani, beberapa suku lainnya hidup bertetangga di lembah ini, yakni suku Yali dan juga suku Lani. Lembah Baliem adalah sebuah kawasan yang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang yang sedang melakukan ekspedisi di tahun 1938. Kini tempat yang menyimpan banyak pesona itu telah menjadi satu gerbang untuk mengenal wajah Papua. Ya, pemirsa RRI Net dan pendengar Perempat dimanapun Anda berada ya. Obrolan budaya kembali temani Anda masih bersama Agung Krisna dan membahas tentang digitalisasi prasasti dan juga lontar ya. Kalau tadi terpotong sedikit Pak terkait tadi 12 situs itu ya, mungkin secara singkat saja dijelaskan sedikit Pak, silakan. Jadi dari 12 situs yang kita rencanakan di awal, Nike setengahnya menolak. Jadi setengah 6 keluarga menolak melakukan digitalisasi karena tidak mendapat persetujuan dari keluarga besarnya. Itu yang pertama. Ada yang takut karena kalau dikeluarkan nanti yang kena kutuk Pak gitu. Keluarga saya nanti hancur berantakan. Jadi Nike tantangannya. Kalau memang keluarga tidak mengizinkan ya tetap. Nah, ada sisanya yang sudah terbuka pikirannya. Ini adalah pengetahuan milik masyarakat, milik leluhur saya. Jadi kalau disebarluaskan itu sangat penting. Jadi mereka terbuka.
Adek Wayan Kasu, kita belum berbicara mengenai proses digitalisasi. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat proses digitalisasi itu seperti apa, peralatannya apa saja, silakan. Oke, jadi sebenarnya sebelum digitalisasi itu lontar atau prasasti itu harus bersih terlebih dahulu, Bu. Jadi kita melakukan konservasi terlebih dahulu, pembersihan terhadap naskahnya, terhadap lempengan prasastinya. Setelah itu sudah jelas aksaranya muncul di prasasti dan di naskah lontarnya sudah jelas, baru kita akan masuk ke digitalisasi. Nah, yang Tiang lakukan pada digitalisasi itu hanya mempersiapkan kamera dan tripodnya saja atau copy standnya saja. Karena Tiang saat digitalisasi kemarin-kemarin itu belum mendapatkan aturan untuk mendigitalisasi agar gambarnya terlihat lebih bagus dan lebih mudah untuk dibaca. Tapi dari standar-standar yang Tiang pelajari dalam fotografi, cukup kamera dan pencahayaannya saja yang menjadi titik fokus yang Tiang lakukan seperti itu. Karena mengingat biaya, Bu, jadi alatnya itu lumayan mahal ya. Jadi koceknya harus tebel nih ya. Iya. Apalagi saya masih mahasiswa, belum memiliki penghasilan untuk ke sana, jadi dia hanya menggunakan kamera saja dan bantuan cahaya alam seperti itu. Dan saya juga mempersiapkan lighting atau lampu yang minim budget lah seperti itu untuk digitalisasinya. Dan untuk klasifikasi kameranya itu Tiang menggunakan kamera yang menggunakan lensa mikro, Bu. Jadi fokusnya itu lebih detail kelihatan dan hasilnya juga lebih tajam seperti itu untuk kamera yang digunakan. Jadi setelah itu baru kita recheck kembali di komputer atau di laptop, dan setelah misalnya digitalisasinya selesai atau gambarnya semuanya rapi, bersih, jelas untuk dibaca, baru kita akan masukkan ke dalam PDF maupun Google Drive mungkin untuk disebar ke pemilik seperti itu. Dalam pengerjaannya ini membutuhkan waktu berapa lama sih? Nah, untuk waktunya itu relatif, Bu. Dari tebal naskahnya atau dari tebal banyaknya lempeng prasasti yang ada, itu cukup memakan waktu. Apalagi kemarin yang kami lakukan di Batuan itu ada satu inovasi lah yang kami lakukan untuk membuat 3 dimensi dari prasasti tersebut. Itu lumayan memakan waktu karena kami membutuhkan 360 derajat sudut pandang yang akan mengambil prasasti tersebut, Bu. Jadinya dari atas, dari setengahnya 45 derajat, 90 sampai dengan yang paling bawah yang bisa dijangkau. Artinya nggak mudah juga ya digitalisasi. Sulit, lumayan. Apakah kerja sendiri atau ada yang tenaga juga yang diajak nih? Kalau misalnya Tiang sendiri dari beberapa pengalaman itu Tiang berupaya sendiri, Bu, karena belum punya budget, karena kebanyakan teman-teman itu belum tertarik terhadap digitalisasi ini. Padahal kan itu sangat penting. Alasannya mereka apa sih? Mungkin dari kesibukan seperti itu, Bu. Masih ada kegiatan lain seperti itu. Kalau misalnya Tiang ajak di waktu kosong pasti mereka mau. Iya. Sekarang Tiang berikan kesempatan kepada audiens. Silakan kepada adik-adik mahasiswa Universitas Udayana yang ingin bertanya. Ya, silakan perkenalkan dulu namanya, kemudian dari jurusan apa, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Gesram Dujayana dari Sastra Bali Udayana. Saya izin bertanya kepada bapak-bapak narasumber di depan. Saya tertarik kepada pembahasan mengenai prasasti yang disampaikan oleh Bapak tadi, yang memuat berbagai hal tentang kehidupan masa lampau tentunya. Mengenai prasasti ini, di mana saja persebarannya di Bali yang Bapak katakan tadi, yang dominan dalam bentuk logam atau perunggu gitu ya. Terus juga dalam proses
pendigitalisasian prasasti ini, kan Bapak sudah hampir ke beberapa tempat mungkin ya. Apa saja kendala atau pengalaman menarik mungkin yang Bapak alami selama proses digitalisasi yang dilakukan terhadap prasasti maupun lontar ini? Baik, sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak Gede Gita, mungkin langsung dijawab Pak, silakan. Terkait persebaran prasasti terlebih dahulu Pak, silakan. Okay. Di Bali persebaran prasasti ini ya boleh dibilang dominan tersebar di beberapa kabupaten sekarang ya. Sekarang dia jadi kabupaten, di Gianyar, di Klungkung ada, kemudian di Singaraja juga ada. Nah, ada satu hal yang cukup menarik sebenarnya mengenai persebaran prasasti dan lontar itu. Oke, apa Pak? Kasusnya Nike di Singaraja. Oke. Di Singaraja itu ada yang ketemu satu keluarga, keluarga di Singaraja yang memiliki satu koleksi lontar namanya naskah Merapi Merbabu. Jadi naskah Buddha gunung namanya, istilahnya untuk itu. Naskah ini oleh para peneliti atau oleh para ahli Belanda Nike dikatakan sebagai naskah yang eksklusif. Jadi hanya ada di daerah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu saja. Tapi faktanya kami ketemu di satu rumah warga di Singaraja. Isinya tentang apa Pak? Itu kebetulan naskahnya tidak lengkap. Oh, jadi diperkirakan ke tahunnya 1600 atau 1500. Itu kami hanya menemukan 3 lembar saja. Dan itu isinya dari 3 lembar nih tentang pengobatan usada gitu. Nah, itu mematahkan tesis tentang bahwa Merapi Merbabu adalah naskah eksklusif yang hanya ada di Gunung Merapi dan Merbabu. Kok tiba-tiba muncul di Singaraja? Di rumah warga pula. Rumah warga lagi. Nah, itu sesuatu yang sering kali kita temukan yang satu hal yang sangat menarik, sangat membuat kita terkaget-kaget begitu ketika melakukan proses konservasi dan digitalisasi. Ini nyambung juga dengan pertanyaan kedua yang apa sih menariknya, apa tantangannya ya? Menariknya itu kita ketemu sesuatu yang baru. Mind blowing gitulah. Dan tantangannya ketika di lapangan ya kita meminta izin, terutama yang pertama nih dari pemilik, meyakinkan pemilik bahwa proses digitalisasi ini penting, tidak hanya untuk mereka sebagai keluarga pewaris, tapi juga untuk masyarakat luas. Pada masyarakat Bali pada umumnya gitulah. Tantangan kedua adalah mempersiapkan komponen digitalisasi seperti yang tadi Kasus sampaikan. Kita perlu alat yang kompeten, yang proper begitulah ya. Dan itu harganya mahal, menyiapkannya juga cukup lama. Jadi Kasus ini sudah terlibat dalam beberapa kali proyek digitalisasi yang memiliki standar internasional, sehingga alatnya juga alat yang sangat proper untuk digitalisasi. Karena alatnya proper, itu membuat alat itu menjadi sangat sensitif. Sehingga untuk membuat alat itu bekerja dengan maksimal di lokasi, di lapangan, yang cahayanya kita tidak bisa duga, kemudian lingkungan tempat kita mengambil gambar tidak bisa kita duga, itu yang membuat setting awal alat sehingga siap untuk melakukan proses digitalisasi itu lama. Jadi untuk kamera kita set, lampu kita set, kemudian alasnya, kemudian pencahayaannya, tingkat pencahayaan yang dilihat dari hasil akhir ketika diambil fotonya, kita menggunakan KP card menentukan warna sehingga warna foto itu sesuai dengan warna aslinya. Berarti digitalisasinya dilakukan di tempat, Pak? Nggih. Oh, kalau dibawa keluar dari rumah, wah kena kutuk kita. Kena pisau. Wah, ternyata ribet juga ya Pak ya, mesti bawa peralatan ke rumah warga berarti. Kalau proyek kami yang dengan ada lembaga internasional ke Dreamsea namanya. Kalau kita ke lapangan itu ada 4 koper besar, itu alat kita ke lapangan. Semua. Engkau kopernya gede-gede sekali, kalau mau minggat dari rumah segitu kopernya, itu kali 3. Ini ke alat-alat semua, ada komputer, ada laptop, ada lighting, kamera, lensa, copy stand, nah ini ke semua di situ. Nah itu yang membuat kita ribet, apalagi
kita ketemu lokasi yang medannya sulit. Oh iya, Oke. udah bawa koper gede, Ya. medannya sulit naik turun. Oke, tantangan sekali. Oke. Tantangan berikutnya adalah ketika Tiang ambil satu proyek Wikimedia Foundation tahun lalu nih digitalisasinya harus kita lakukan uploading metadata. Oke. Nah, uploading metadata itu juga as fast as possible begitu standarnya. Jadi ketika selesai foto dan identifikasi langsung diupload. Oke. Kendalanya adalah sinyal. Oh, Ya. oke. Nah, kami pernah mengerjakan itu di Singaraja. Singaraja itu sinyalnya naik turun Ah, naik iya. turun. Jadi ketika kita harus upload metadata yang hasilnya besar, meganya besar, pixelnya besar itu lama sekali. Oke. Waktu Niko kita mengerjakan hampir 80 naskah digitalisasi dan kalau dicari fotonya Niko hampir mungkin 1.500 foto dan itu satu foto itu meganya pixelnya besar-besar ya. Oh, oke. Nah, Niko nguploadnya lama sekali, aduh, dan Niko tantangan lain karena sinyalnya sulit di daerah. Oke. Adik Oyan Kasu mungkin ada yang ditambahkan terkait persebaran prasasti dan juga lontar, kemudian ini kan juga terjun ke lapangan ya. Kira-kira ada hal menarik gitu ya, tantangan apa yang dihadapi? Oke. Mungkin hal yang menarik adalah Mistis. Mistis. pernah juga mistisnya pernah. karena waktu di mana ya, di Gianyar kalau nggak salah, mistisnya adalah ketika pengambilan gambar sudah proper semuanya, ada beberapa gambar yang tidak ketangkep, dia hitam. Oh, oke. Padahal pada prosesnya kita sudah pastikan, betul-betul pastikan, karena kan kita dari pagi sampai sore dan itu pun kita di luar ruangan seperti di balai dajenya seperti itu. Jadi cahaya matahari itu berjalan kan, agak kian sore, kian meredup dan kita kembali lagi harus mengatur dan ada beberapa gambar yang miss seperti itu. Oh. Itu juga menjadi fokus kita juga. Dan kesulitannya ketika kita mendigitalisasikannya di luar ruangan seperti itu. Oke. Sebentar, kalau kita di Bali ya Bapak Nggih dan juga Adik Wayan Kasu, kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya ritual. Oke, betul. Dalam proses digitalisasi itu, apalagi menghadapi tantangan yang unik-unik seperti itu, apakah ada ritual khusus, banten khusus, upacara khusus yang disiapkan juga? Nah, kalau di rumah penduduk Nike, kami serahkan kepada pemilik. Oh, Jadi, oke. napi sepatutnya nih durosang margiang. Yang menarik Nike adalah ketika kita mengerjakan prasasti batuan. Ya, Prasasti batuan kan upakaranya gede sekali Oke, karena Nike oke. prasasti yang sangat dikeramatkan Oh, oleh oke. masyarakat Batuan Nike. Hmm. Jadi semua alat-alat yang kita gunakan Nike mau prasita ya, jadi oke. dibantenin. Sampai hampir kamera kami di Prasita. Coba kamera di Prasita apa enggak konslet. ya. Jadi yang minta izin ke Mangku Nike, Iya. mohon kalau bisa kamera tiang ampunan Prasita Oke. karena Niki kalau di Prasita ya nggak jadi kita digitalisasi. Ya, betul. Iya, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Kami akan jeda sejenak selepas jeda berikut ini. Sebaiknya Anda tahu, Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur terkenal karena keindahan alamnya yang antara lain berupa perbukitan eksotis, kudanya yang gagah, hamparan padang rumputnya yang cantik, serta iklimnya yang panas. Selain itu, ternyata Sumba juga menyimpan keindahan alam lain berupa air terjun yang masih sangat alami. Keberadaan air terjun yang bernama Air Terjun Lapopu terletak di Desa Lapopu, Kecamatan Wanokaka, dalam kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru, merupakan mata air dan surga yang tersembunyi di tengah panasnya terik matahari dan keringnya udara di Sumba Barat. Air terjun Lapopu berbeda dengan air terjun lainnya. Air terjun ini bertangga-tangga sebelum sampai di kolamnya. Tinggi air terjun ini kurang lebih 90 meter. Air terjun Lapopu merupakan destinasi wajib bagi pengunjung yang melakukan perjalanan darat menjelajahi eksotisme Pulau Sumba dari barat ke timur. Air terjun Lapopu juga dimanfaatkan sebagai sumber air bagi masyarakat setempat dan berpotensi sebagai pembangkit listrik tenaga mikro hidrolistrik.
Pemirsa RRI Net dan pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, Agung Krisna masih berbincang-bincang dengan dua narasumber di acara Obrolan Budaya persembahan LPP RRI Denpasar. Kalau tadi sudah banyak sekali penjelasan yang diberikan oleh kedua narasumber, Bapak Igede Gita Purnama SSM Home dan juga Adik Iwayanka Suwardana, mahasiswa dari Universitas Udayana terkait digitalisasi prasasti dan juga lontar. Kali ini Krisna kembali memberikan kesempatan kepada audiens yang ada di Studio Ramayana RRI Denpasar ingin bertanya terkait apa yang sudah dijelaskan dipaparkan oleh narasumber. Silakan. Oke, ya sebutkan nama kemudian asalnya dari mana. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama Tiang Widiantari, Tiang dari Gianyar. Ingin sedikit bertanya tentang topik pembicaraannya. Bagaimana peran masyarakat atau dari adat maupun pemerintah terkait proses digitalisasi yang sangat penting untuk pelestarian kebudayaan Bali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Widiantari cantik. Boleh dong semangatnya? Iya, terima kasih. Biar tidak sepi ya. Oke, Pak Gede Gita, ya bagaimana dukungan dari masyarakat dan juga pihak desa adat terkait digitalisasi prasasti dan juga lontar ini, Pak? Silakan. Terima kasih. Kalau dalam sepengetahuan Tiang, kalau prasasti yang dukungannya paling besar nih kemarin adalah yang di Batuan, dan itu memang inisiasinya dari desa adat. Bahkan dibuatkan festival. Itu ada festival 1000 tahunnya prasasti Prasasti Batuan, ada festival yang besar. Tapi di tempat yang lain setahu Tiang dukungannya belum, maksudnya dukungan secara langsung Nika belum signifikan karena memang naskah lontar gitu misalnya Nika koleksi pribadi, jadi tidak ada kaitannya ke desa desa adat, karena itu terserah atau hak dari pemilik naskah nikah sebetulnya. Pemerintah pun masih belum terlalu maksimal, belum terlalu aware, mungkin terlalu banyak kerjaan begitu pada proses digitalisasi terhadap manuskrip lontar maupun prasasti. Sehingga yang rasa memang proses digitalisasi ini lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta. Oke. Dalam artian bukan swasta yang ilegal, tentu mereka adalah swasta yang punya dasar hukum lembaga gitu, lembaga pendidikan di luar pemerintah yang maksudkan swasta nih. Biasanya dikerjakan oleh perguruan tinggi. Nah, seperti Tiang di Udayana, kemudian di Jakarta nih Menton UIN Jakarta yang kerjasama dengan beberapa lembaga di luar negeri, kemudian ada British Library juga di Inggris nih mereka membiayai proses digitalisasi naskah-naskah yang ada di Indonesia. Nah, kalau pemerintah kita mungkin belum sampai ke sana. Ininya. Fokusnya. Ya, terlalu banyak pekerjaan mungkin. Oke. Adik Wayan Kasu mungkin ada yang ditambahkan? Mungkin sama sih seperti Pak Gede Gita, karena yang juga mendigitalisasi beberapa koleksi dari warga itu tidak pernah artinya harus izin ke desa adat, mungkin hanya izin dari pemilik lontarnya saja seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya ya, kalau misalnya ada beberapa orang mungkin yang memiliki keinginan atau memiliki fokus terhadap naskah gitu, mungkin bisa kita libatkan lah dari desa adat mungkin nanti agar tradisi dari naskah ini tetap terjaga seperti itu. Jadi sebetulnya yang nyambung dengan pertanyaan adik tadi Nika, pemerintah daerah sebetulnya yang kan ikut dalam tim perumusan pokok-pokok pikiran kebudayaan Kota Denpasar. Nah, di situ yang masukkan salah satu komponen dalam manuskrip itu adalah melakukan digitalisasi dan digitalisasi itu berbasis pada desa dinas, bukan desa adat. Oh, desa dinas. Kenapa? Karena administrasi di kedinasan itu menurut saya lebih bisa terkoneksi langsung ke pusat. Sehingga dari bawah inisiasinya dari desa dinas, toh desa juga sudah punya anggaran, maksudnya begitu. Kalau lingkungan desanya ada satu masyarakat yang memiliki naskah prasasti ataupun lontar,
yang dirasa penting oleh masyarakat di situ, maka desa berkewajiban untuk melakukan penyelamatan pada aset desanya. Itu kan aset desa sebetulnya. Salah satu aset desa ini kan bukan hanya fisik tanah, pelabur puratan, jadi kekayaan intelektual dari leluhur desa itu juga harus diselamatkan. Itu yang pikir kenapa desa punya tanggung jawab yang besar untuk melakukan proses digitalisasi. Oke, foto digitalisasi, makin semua desa punya website kan. Nah, di website desa itu yang ditaruh hasil digitalisasinya. Sehingga nanti generasi berikutnya juga bisa menikmati itu. Dan paling penting, naskah di Bali ini kan boleh dibilang tengah, tidak setiap saat bisa diakses. Tapi itu adalah pengetahuan yang harus kita pelajari. Pak, artinya digitalisasi prasasti dan juga lontar ini bisa diakses secara luas oleh publik? Idealnya seperti itu. Jadi gini, setelah difoto lontar nike, kemudian volontar satu masyarakat nike, idealnya dipublikasi di publik. Sehingga masyarakat luas tahu bahwa kita punya kekayaan naskah itu. Idealnya seperti itu. Selama ini seperti apa, Pak? Yang kerjakan selalu dipublikasi. Karena dalam prinsip kami itu adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak boleh dikekang, dia harus dibebaskan. Nah, prinsip kedua adalah dengan mempublikasi secara digital dan luas, itu salah satu bentuk klaim kita pada kekayaan digital, pada kekayaan budaya itu. Jangan sampai lontar sudah diklaim sama Malaysia, kita marah emosi, itu salah. Betul. Dengan mempublikasi secara digital di website kita secara pribadi, itu artinya kan kita sudah mengklaim, saya punya ini. Dan publikasi itu tidak harus penuh semuanya. Pak, Tiang sebenarnya ingin lanjut berbincang-bincang lebih banyak, tapi ternyata kita dibatasi oleh waktu, Pak G. Terakhir, Pak, closing statement dan juga Adik Wayan Kasuardana terkait harapan, kemudian himbauan juga kepada masyarakat terkait digitalisasi prasasti dan juga lontar ini. Adik Wayan Kasu mungkin terlebih dahulu silahkan. Mungkin yang ingin berpesan ya kepada masyarakat luas yang memiliki atau yang di merajanya atau di keluarganya memiliki naskah lontar maupun prasasti yang ingin diselamatkan atau yang ingin diketahui apa isinya, itu bisa kita kerjakan bersama. Dan kebetulan saya pribadi juga dan teman-teman di Sastra Bali memiliki satu komunitas yang bergerak dalam bidang itu yang namanya adalah Dinene Mangkin, yang kemarin sudah berhasil menyelamatkan naskah lontar. Ada di Tanjung Benua sendiri ada 26 naskah, dan ada di Kedampal kemarin juga ada sejumlah 60-an lebih naskah itu. Karena menurut Tiang juga, karena Tiang sebagai mahasiswa juga perlu artinya tahu apa saja sih naskah-naskah yang ada di masyarakat. Pak Gede Gita, singkat saja Pak, silahkan. Terima kasih. Jadi untuk masyarakat Bali, kemudian masyarakat desa atau lembaga desa, dinas maupun adat, dan tadi pemerintah juga sempat disinggung bahwa melakukan digitalisasi itu adalah satu langkah lain untuk menyelamatkan kekayaan kebudayaan. Jadi ini bukan tanggung jawab Tiang sebagai dosen saja, bukan tanggung jawab Kasu sebagai mahasiswa saja, itu tanggung jawab kita bersama. Kalau bisa siapkan anggaran, kalau di desa dinas maupun di desa adat, di pemerintah juga siapkan anggaran, terjun ke lapangan untuk melakukan digitalisasi, dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak harus kami. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah hadir kali ini ya, Bapak Igede Gita Purnama SSM Hum, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, sukses maping banget Bapak. Kemudian Adik Wayan Kasuardana, mahasiswa Universitas Udayana, sukses maping banget. Ya, jika ada satu dan lain hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar perempat dimanapun Anda berada, sampai di sini acara obrolan budaya kali ini, persembahan LPP RRI Denpasar. Saya Agung Krisna bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
Obrolan Budaya, persembahan LPP RRI Denpasar, Bali.